Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Bapak Ibu yang kami muliakan, jumpa lagi ngopi online I-nya 4, ngasah otak pakai I4. I4 itu inspirasi, imajinasi, ilmu, dan iman. Nah, jadi kita ngopi online sekarang ini. Nah, sebelumnya hampunten nih, izin ngopi dulu Bapak Ibu. So we want to talking how about cerita ngopi online ini. Cerita bagaimana cara jadi pemimpin. Nah, ceritanya bagaimana sih jadi pemimpin? Pemimpin itu apa? Apa guna pemimpin? Terus seperti apa pemimpin yang bagus? Dan bagaimana pemimpin pada situasi hari ini? Jadi Bapak Ibu izin ya, kita cerita-cerita ngopi online. Jadi cerita kepemimpinan, cara jadi kepemimpinan ini saya coba berangkat dari bukunya Transformational Leadership second edition yang ditulis oleh Bernard Embas dan Ronald E. Reggio. Jadi buku ini menceritakan tentang kepemimpinan lebih cenderung kepada transformasional. Nah, buku ini kepemimpinan transformasional. Transformasional itu bahasa Indonesianya itu perubah. Jadi pemimpin yang merubah. Buku ini edisi kedua, diterbitkan tahun 2006, memiliki 15 bab sebanyak 282 halaman. Namun kita tidak akan membahasnya keseluruhan. Kita membagian, hello, ngopi online kok ceritanya serius nian, kok ceritanya gak cerita kayak di warung kopi. Nah, begini nih, di warung kopi online ini kita ceritanya bebas, tapi ceritanya tuh yang membuat penambahan pengetahuan. Jadi enggak, ya kalau kita ngobrol tentang pengetahuan kan jadi kita tambah pintar walaupun di warung kopi. Oke, balik ke buku ini, kita cerita tentang apa yang dikatakan oleh Bernard Embas dan Ronald Reggio pada kata pengantarnya. Kemudian kita akan menjelaskan dalam buku ini ada kata pengantar dari James George Barnes. Jadi James George Barnes itu adalah orang yang pertama kali menjelaskan kepemimpinan transformasional. Nah, Embas ini memperdalamin seperti apa kepemimpinan transformasional itu. Jadi ngopi online kita ceritanya tentang cerita cara jadi pemimpin yang Jadi kalau Bapak Ibu nanti terinspirasi dengan menggunakan kepemimpinan ini, silakan dipakai, dan insya Allah ini bisa, yes, my story about the leadership in our pekerjaan, story my job, use the leadership of transformational is a significant. Saya banyak berhasil sukses menggunakan gaya kepemimpinan ini dalam menyelesaikan tugas-tugas saya. Oke, kita coba melihat apa yang ditulis. Kita akan mencoba melihat preface to second edition. Jadi ada sambutan atau pengantar dari Bernard Embas ini tentang dan Reggio tentang bukunya. Semuanya dalam bahasa Inggris, tapi saya coba kita terjemahkan ya, karena kita coba saling berbagi pengetahuan. Oke, dalam buku ini katanya si Bernard Embas dan Ronald E. Reggio itu saya coba ada 12 poin penting dalam membuat pengantar dalam buku ini. Jadi dari 12 poin ini kita bisa
melihat apa sih yang ada dalam buku tersebut. Oke. Yang pertama, kepemimpinan transformasional dengan cepat menjadi pilihan para cendekiawan, para pemimpin, para sarjana, dan para praktisi termuka. Jadi kepemimpinan transformasional dengan cepat menjadi pendekatan pilihan untuk banyak penelitian dan penerapan teori kepemimpinan. Itu poin pertamanya. Nah, artinya kepemimpinan transformasional ini banyak disukai oleh para mahasiswa dan peneliti untuk diteliti. Kemudian penelitian tentang kepemimpinan transformasional dan karismatik berkembang pesat sejak buku aslinya ditulis tahun 988. Jadi buku yang pertama kali transformasional leadership oleh M. Bas tuh dia mulai di tahun 88. Nah, ini yang menariknya. Mengapa begitu tertarik kepada kepemimpinan transformasional? Kenapa? Karena kepemimpinan transformasional itu menekankan pada motivasi diri, mengembangkan nilai positif anggota atau pengikut, dan lebih menarik dibandingkan kepemimpinan transaksional yang cenderung lebih dingin. Kalau Basnya itu mengatakan call transaksional jadi transaksional leadership itu tidak membuat anggota itu lebih kreatif. Nah, kata Bas lagi dalam sambutannya ini, oleh sebab itu kepemimpinan transformasional memberikan kesempatan yang lebih baik bagi individu untuk memimpin kelompok kerja dan organisasi kerja yang kompleks saat ini. Jadi memberikan kesempatan kepada anggota untuk bekerja yang lebih baik di mana keadaan situasi yang kompleks. Ya, setiap situasi pasti rumit. Karena kenapa dia bisa pada situasi yang komplit? Kenapa dia bisa bekerja lebih? Karena mereka menginginkan bimbingan dari pemimpin untuk mengarahkan mereka agar inspiratif. Dan mereka juga merasa diberdayakan karena mereka diakui kesetiaan dan berkinerja tinggi. Oke. Kemudian di sambutan ini dia mengatakan lebih dari 1/4 abad tulisan kepemimpinan yang pertama kali dikenal oleh James George Barnes ini dipakai oleh Bas pada penulisan ini dan juga diadopsi juga dengan tulisannya dari Robert House tahun 76. Jadi dalam transformasional buku ini beliau M. Bas juga mengadopsi dari tulisan M. Barnes dan Robert House tahun 76. Kemudian lebih dari 20 tahun penelitian dan pengembangan oleh Bas dan rekan-rekannya direview dalam buku ini. Jadi buku ini juga menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu. Meskipun dalam penelitian awal kepemimpinan ini banyak mengacu kepada kepemimpinan militer, namun selanjutnya kepemimpinan transformasional juga membedah tentang kepemimpinan yang mengeksplorasi tentang kepemimpinan bisnis, kepemimpinan pemerintahan, kepemimpinan kependidikan, dan kepemimpinan organisasi nirlaba. Selain itu, ada sifat umum yang besar dari kepemimpinan transformasional. Ini telah terbukti sebagai bentuk kepemimpinan yang efektif. Tentu saja ada moderator dan ada mediator dalam membentuk efektivitas kepemimpinan tersebut. Nah, pada buku ini telah berkembang pesat karena banyak contoh kepemimpinan baru yang
tulis dalam buku ini yang membantu mengilustrasikan konsep-konsep baru, dan menunjukkan bagaimana pengaturan dalam kepemimpinan transformasional. Akhirnya dalam buku ini ada saran untuk bagaimana kepemimpinan yang masa depan. Itu sambutan dari penulis buku ini. Sekarang kita coba membedah sambutan James George Barnes yang pertama kali memaparkan tentang kepemimpinan transformasional dalam tulisan ini. Jadi Barnes itu juga memberikan sambutan kepada Bas pada bukunya. Nah, di sini kita coba apa sih yang dikatakan Barnes pada sambutan tulisannya. Nah, sebelum Barnes menjelaskan pada sambutannya itu, karena ini temanya kopi online, so permit to excuse me, hampunten, minum kopi sedikit. Oke, kita sambung lagi. Jadi Barnes sendiri membuat sambutan pada tulisan ini, menyatakan pertama, sambutan pada buku ini ya, lebih dari 1 dekade sebuah pertemuan kecil di Universitas Maryland, kami duduk dengan sekelompok dosen mahasiswa pada studi kepemimpinan yang membahas masalah apakah Hitler itu pemimpin perubah, apakah Hitler itu pemimpin transformasional. Nah, Mark Moore, salah satu anggota peserta, bertanya, bisakah seorang pemimpin transformasional tanpa melibatkan karisma dan kebajikan? Jadi pada saat itu Barnes itu menyatakan ini adalah masalah kepemimpinan Hitler. Masalah Hitler sebenarnya. Kemudian Barnes menyebutkan dalam pengantar buku itu, apakah kita berbicara tentang konsepsi Barnes tentang perubahan skala besar, atau kita pendekatan berbasis kontingensi Bas? Nah, apakah kita membuat versi Bas atau versi Barnes? Jadi memang ini menunjukkan suatu kualitas kepemimpinan. Nah, dijelas lagi, Dick Couto menulis bahwa Bas awalnya menganggap transformasi sebagai perubahan sosial yang mendasar tanpa memperlihatkan nilai-nilai moral. Pemimpin perubahan seperti pemimpin transformasional seperti Hitler itu pemimpin transformasional, pemimpin perubah, tetapi tidak bermoral dan brutal. Itu kata Barnes. Kemudian Barnes terus, ya dituliskannya pada pengantar ini, Barnes terus berdiskusi dan bahas menguraikan perbedaan tentang filosofi pada kepemimpinan kehidupan nyata. Barnes membuat sketsa kepemimpinan yang baik itu menggunakan model yang digunakan oleh Gunnar Myrdal. Gunnar Myrdal ini tahun 47 mendapatkan Nobel Ekonomi. Gunnar Myrdal ini adalah profesor ekonomi, peraih Nobel di bidang ekonomi. Sejarahnya Gunnar Myrdal ini coba menyebabkan dilema Amerika. Apa yang menyebabkan Amerika dilema untuk memahami perubahan sosial? Nah, kata Barnes dalam sambutan juga, Bernie menyarankan untuk menggunakan kepemimpinan Presiden Franklin D. Roosevelt sebagai lensa untuk teori modal. Barnes menulis Bernie. Siapa Bernie? Bernie itu nama kecil dari Bernard M. Bass. Jadi dipanggil Bernie. Nah, kalau Barnes sudah memanggil Bass itu Bernie, berarti dia tuh CS tuh, kawan dekat. Jadi Bass ini menyarankan kepada Barnes bagaimana kalau kita mengambil pandangan kepemimpinan gaya Presiden Franklin D. Roosevelt sebagai dasar untuk melihat teori Myrdal. Nah, akhirnya mereka kesepakat. Barnes menjelaskan sudut pandang istilah kepemimpinan disediakan untuk kebaikan. Jadi kepemimpinan itu harus menggunakan nilai kebaikan dan tidak boleh menggunakan nilai tirani atau lalim. Berarti tidak boleh sewenang-wenang aja berkuasa.
Akhirnya Bas juga sepakat mengkonsepkan kepemimpinan transformasional itu menjadi pseudo transformasional. Artinya ada transformasional autentik yang asli dan transformasional tidak autentik atau tidak asli. Ya, kalau perubahan itu kan memang perubahan autentiknya, tapi tidak tahu transformasional atau perubahan itu yang baik atau yang buruk. Nah, itu tuh yang baik. Namun Barnes memuji juga Bernie, studi kepemimpinan banyak memiliki aliran, namun Baslah mendorong gaya kepemimpinan yang kuat. Akhirnya buku ini menemukan gaya kepemimpinan yang baru, gaya kepemimpinan yang layak pada untuk yang akan datang, kata Barnes pada kutipan buku ini. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ngobrol-ngobrol kopi online ini cuma membedah apa yang menjadi sambutan oleh penulis dan para ahli terdahulu tentang buku ini. Jadi ngopi online kita cuma itu. Nanti apa kepemimpinan transformasional, bagaimana sejarahnya, apa penyebabnya, apa konsepnya, apa yang menjadi ukuran dari kepemimpinan itu, nanti kita coba di ngopi online lainnya. Oke Bapak Ibu, ngopi online-nya udah cukup ya. Artinya ya insya Allah Bapak Ibu mendapat sedikit pencerahan lah dari tukar-tukar pikir ini. Bila taufiq walaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.